Polemik ijazah Jokowi memasuki babak yang masih terus memanas. Jadi kita lihat sebenarnya gambarannya gampang. Lihatlah wajahnya Rismon sekarang. Segarkah atau tambah runyem? Tidurnya ya. Tidur. SP3 sudah di tangan, tapi perang narasi justru makin meninggi. Satu memilih pulang membawa damai, satu lagi menyebutnya sekedar gimmick dan siap maju ke pengadilan. Tanggapan saya adalah bahwa sepertinya Pak Joko Widodo ini membuat sebuah strategi di mana dia mengharapkan atau dengan segala macam termasuk yang sampai ke saya juga ya, bujukan-bujukan untuk RJ dan sebagainya yang sudah disampaikan oleh para termul beberapa waktu yang lalu secara gencar pada saya dan secara tegas saya tolak ya. Dan itu adalah strategi dari Pak Joko Widodo untuk agar seluruh tersangka itu mengajukan RJ dan kemudian akan diberi SP3. Berkas 5 tersangka kini telah berpindah tangan ke Kejaksaan Tinggi. Meja hijau tinggal selangkah lagi. Akankah dua benteng terakhir ini bertahan? Atau akankah gelombang damai kembali memecah mereka? Kita lanjutkan dialog pemirsa. Saat ini kita sudah tersambung dengan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, tersangka kasus ijazah Jokowi. Dr. Tifa, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Dr. Tifa. Dr. Tifa apakah sudah tersambung? Halo, Dr. Tifa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar ya, Dok? Siap. Aman Terima ya? kasih. Ya, Dok, barusan kami berbincang dengan Bang Andi Aswan. Dan dia mengatakan bahwa yakin betul P21 itu akan keluar nanti akhir April. Tanggapan Anda, Dok? Enggak ada masalah. Ya ini kan sebuah proses ya, walaupun sebetulnya dari sisi hukumnya, saya pun juga kan belajar setahun ini bersama para lawyer saya begitu ya, bahwa ini betul-betul tidak ada sebuah peristiwa pidana sama sekali. Artinya ini adalah sepenuhnya peristiwa politik, di mana saya ya bersama Mas Roy Suryo dan 3 orang kawan saya ini mengalami kriminalisasi. Dan Anda ya. Oke, dan Anda yakin P21 itu akan terjadi atau seperti Februari 2026 lalu justru dikembalikan berkasnya? Gini ya. Jadi saya menyikapinya tuh begini. Seperti ketika mulai ya saya diperiksa di Polda Metro Jaya 11 Mei 2025. Kemudian status saya waktu itu untuk klarifikasi. Lalu kemudian saya diperiksa lagi sebagai saksi, lalu kemudian tanggal 11 Juli 2025 status saya naik dari saksi menjadi terlapor, kemudian tanggal 7 November 2025 status saya naik lagi dari terlapor menjadi tersangka ya, itu kan semua adalah proses yang saya lalui dengan baik ya, saya tidak kemana-mana, setiap kali ada surat dari Polda Metro Jaya saya hikmati, saya datang dengan baik, saya menjalani pemeriksaan dengan baik, tidak ada mangkir dan sebagainya. Kemudian ketika setelah tanggal 7 November 2025 terjadilah sebuah ketidakadilan sesungguhnya ya, atas sebuah proses di mana saya menjadi dalam tanda kutip tahanan kota ya, karena saya harus wajib lapor seminggu sekali. Sudah ke-21 kalinya saya jalani dan itu saya lakukan dengan baik sebagai warga negara yang bertanggung jawab ya. Jadi semua proses itu saya lalui aja dengan baik. Dan kasus ini ternyata tanggal 15 April kemarin lengkap genap 1 tahun ya, Dok? Genap 1 tahun ya, artinya dari sisi peristiwanya sendiri ya, di mana sebuah peristiwa yang menjadi peristiwa prominent begitu, yang kemudian menjadi dasar ya, kemungkinan menjadi dasar dari Pak Joko Widodo untuk melaporkan saya di tanggal 30 April 2025. Jadi ulang tahun laporan polisinya itu jatuhnya di 30 April 2025 ya, tepat setahun. Saya ingin bergeser ke soal SP3 yang diterima oleh Rismon Sianipar. Anda bilang bahwa SP3 Rismon itu sebagai gimmick dan juga strategi bagi Jokowi untuk mendorong seluruh tersangka saat ini mengajukan restoratif justice.
restoratif justice itu terbuka Ya. lebar untuk Anda dan Ya. teman-teman yang lain. Anda apa yang membuat Anda yakin ini bukan murni sebuah langkah hukum, melainkan sebuah penawaran yang terstruktur? Ya, karena sebetulnya kan semua juga tahu ya, kita semua seluruh masyarakat Indonesia, kita semua ya Mbak, sama-sama belajar juga kan, 1 tahun ya sebuah laporan polisi itu berjalan dan setahun gitu ya, setahun hampir 365 hari, itu artinya kan peristiwa ini, perkara ini tidak layak untuk menjadi sebuah peristiwa pidana, kan begitu. Nah, kemudian ujungnya kita lihat ya, menjelang 1 tahun ini apa ujungnya? Adalah tawaran restoratif justice yang sudah diterima oleh 3 orang tersangka, kan begitu. Jadi artinya kita bisa melihat di sini bahwa memang tidak ada perkara pidana yang layak untuk dijadikan itu sebagai sebuah perkara pidana, kan gitu. Akhirnya jatuhnya itu kan peristiwa ini adalah sepenuhnya peristiwa politik. Walaupun restoratif justice sudah diatur di KUHP ya, tetapi kemudian akhirnya terjadi apa? Transaksi tawar-menawar, di mana saya juga dengan gencar ya, para terbul itu mendatangi saya, mendatangi pengacara saya ya, untuk mereka memberikan tawaran restoratif justice ya, yang diambil tawaran itu oleh Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan yang terakhir oleh si Rismon, kan gitu. Artinya ini kan kita lihat bahwa sebenarnya tidak ada perkara pidana di sini. Kalaupun kemudian nanti apa terjadi P21 dan sebagainya, itu adalah sebuah peristiwa politik gitu, bukan peristiwa pidana. Tawaran damai, bujukan-bujukan itu tadi juga saya tanyakan ke Bang Andi Aswan, dan Bang Andi tegas mengatakan bahwa tidak ada itu, tidak ada. Justru karena itu dia berbohong. Kenapa dokter? Jelas dia berbohong. Jelas dia berbohong. Jelas dia berbohong. Bentuk bujukannya seperti apa? Dokter Tifa mungkin bisa ceritakan. Malu dia ya, karena kan gini ya, peristiwa di mana dia melakukan penawaran, dia nih namanya, orang ini namanya Andi Aswan ya, bersama dengan temannya satu lagi, Termul, itu mendatangi saya di Polda Metro Jaya di tanggal 29 Januari 2025, di mana saya pada saat itu sedang melakukan wajib lapor. Dia merayu-rayu, membujuk-bujuk dengan suara membujuk begitu ya. Kapan itu, Dok? Saya ke Solo lah, 29 Januari 2025. Oke. Ya. Iya, ya. Jelas, definitif, dan saksinya banyak loh ya, karena saya wajib lapor didampingi oleh beberapa pengacara saya. Jadi saya tidak berbohong di sini, karena banyak saksinya. Dan dia juga mengatakan tentang tawaran dia itu tidak cuma kepada saya, tetapi kepada pengacara-pengacara saya. Satu. Kemudian peristiwa yang kedua ya, di mana dia membujuk melalui pengacara saya ya, dengan menggunakan nomor WA palsu, seakan-akan itu adalah nomor saya gitu kan ya. Itu adalah peristiwa kedua, kan nggak laku di saya ya, karena ya ini sepenuhnya jadi gini ya, ini sebetulnya adalah sebuah rekayasa yang luar biasa ya, atas sebuah perkara yang tidak layak untuk menjadi perkara pidana ya. Ini buktinya gitu loh, ini adalah bukti, ada tawaran damai, restoratif justice, jadi semua adalah out of the law kan, semua adalah sebuah peristiwa-peristiwa ya, jalur-jalur ataupun tata laksana di luar hukum, kan gitu. Jadi ini adalah saya katakan sebagai sebuah strategi yang dilakukan oleh pihak Pak Jokowi untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara mereka gitu. Oke, dan Anda tetap pada pendirian Anda untuk tidak berdamai, untuk lanjut ke persidangan? Bukan begitu ya, jadi konteksnya itu saya bertekad, bukan saya bertekad. Artinya tekad saya cuma satu. Tekad saya adalah menegakkan kebenaran. Itu tekad saya. Dan itu sudah saya tunaikan. Jadi saya sebagai seorang peneliti, itu tugas saya sudah selesai. Dengan penelitian saya yang sudah saya bukukan bersama Mas Roy Suryo, dan waktu itu ketika Rismon masih ada bersama kami ya, bersama kami bertiga, kan sudah selesai itu sebenarnya tugas kami sebagai peneliti. Yang nggak selesai dan yang tidak mau selesai itu kan Pak Joko Widodo sendiri kan gitu. Sekarang beliau ya, dia itu dan timnya itu kebingungan bagaimana mengakhiri perkara ini kan gitu. Jadi segala cara ditempuh, termasuk perkara above the law ya, atau di luar hukum ini, restoratif justice, pemberian SP3 yang